Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Baik ya, alhamdulillah. Pada hari ini kita akan membahas kisi-kisi soal ASAJ atau asesmen sumatif akhir jenjang untuk kelas 6 SD di tahun 2024-2025 semester 2. Bagi anak-anak atau kalian yang baru mampir di channel Handen Creativity, silakan untuk subscribe, share, and comment yang baik-baik ya, yang membangun untuk teman-teman yang lainnya. Oke, langsung saja yang pertama untuk ASAJ nanti ada total 45 butir soal. Nah, di antara 45 butir soal itu adalah pilihan ganda, nanti 5 uraian, berarti total ada 50 soal. Jadi kalian siapkan dengan baik karena ada sekitar 50 soal yang akan keluar. Untuk materinya, yang pertama disajikan salah satu ayat dari surat Al-Ma'un. Nanti peserta didik atau anak-anak semuanya dapat mengartikan surat Al-Ma'un dengan benar. Sesuai yang kita ketahui, nah di surat Al-Ma'un itu ada 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1, Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Yang kedua, Fadzalikal-ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang melaksanakan salat. Ayat 5, alladzina hum 'an salatihim sahun, yaitu yang lalai dari salatnya. 6, alladzina hum yura'un, artinya yang berbuat riya. Dan terakhir, wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberi bantuan dengan barang-barang yang berguna. Di sini nanti akan ada potongan ayat. Nah, di sini ada disajikan potongan ayat, nanti ada artinya, mengartikan surat Al-Ma'un dengan benar. Kita tidak tahu apakah yang keluar ayat 1, 2, atau 3, maka dari itu kalian semuanya juga harus hafal. Kalau menurut bakanan di sini kita ambil kata kuncinya. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Biddin itu adalah artinya agama. Jadi nanti kalian cari jawaban yang mirip ya, mendustakan agama. Yukadzibu, mendustakan agama. Yang kedua, kata kunci yang kedua yaitu fadzalikal-ladzi yad'ul yatim. Nah, yatim di sini kata kuncinya, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Yang ketiga, wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Miskin di sini. Nah, sama juga dengan yang atas, yaitu di sini tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, kata kunci di belakang solin itu yaitu salat. Celakalah orang yang salat. Ayat yang kelima, alladzina hum an sholatihim sahun. Di sini juga ada sholatihim, yaitu lalai dari sholatnya. Ini ayat ini menjelaskan di ayat keempatnya. Kenapa sih orang sholat itu celaka? Orang yang sholat itu celaka, yaitu bawahnya yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Terus alladzina hum yura'un. Di sini yura'un artinya ria, yaitu tidak yaitu orang-orang yang berbuat ria di sini. Dan terakhir, wa yamna'unal ma'un, dan tidak memberi bantuan dengan barang-barang yang berguna. Di sini utamanya al-maun yaitu mendustakan agama. Ada 4. Pertama, menghardik anak yatim, tidak memberi makan orang miskin, lalai dari sholatnya, ria, dan enggan memberi bantuan. Ada 5, tidak memberi bantuan dengan barang yang berguna. Jadi itu silakan dipahami dan dihafalkan, boleh di screenshot dulu. Nomor 2, disajikan tabel pengertian Asmaul Husna. Nanti kalian bisa menjelaskan makna Asmaul Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is dengan benar. Lanjut di nomor 2. Nomor 2 di sini, nah nih. Di sini kalian bisa dipahami dengan baik ya. Al-Qawiyyu, Allah Maha Kuat. Al-Qayyum, Maha berdiri sendiri. Al-Muhyi, menghidupkan. Al-Mumit, Maha mematikan. Al-Ba'is, Maha membangkitkan. Silakan kalian di screenshot boleh, dicatat baik-baik juga boleh. Lanjut di nomor 3. Disajikan sebuah teks cerita tentang manusia yang memiliki akhlak terpuji. Nanti kalian dapat menentukan nilai akhlak terpuji yang berhubungan dengan Asmaul Husna yang nomor 2 di atas. Apakah Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'is dengan tepat. Oke. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Di sini sudah. Al-Qawiyyu kan Allah Maha Kuat. Berarti tidak ada yang dapat melemahkannya. Hanya Allah yang paling kuat, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Al-Qayyum, Maha berdiri sendiri. Allah itu tidak membutuhkan makhluknya. Allah itu tidak membutuhkan malaikat-malaikatnya.
Yang al-muhyi, Allah itu maha menghidupkan. Allah itu menghidupkan semua makhluk-makhluk yang dia inginkan. Al-mumit, Allah juga yang maha mematikan makhluk-makhluk yang telah dia hidupkan. Al-Ba'is, yaitu Allah yang maha membangkitkan. Ketika semua sudah mati, kita akan dibangkitkan kembali untuk diadili di hari akhir nanti. Contoh cerita di nomor 3 di sini ya. Pak Rudi, seorang petani tinggal di daerah kecil. Ia dikenal sebagai orang yang sabar, tidak pernah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Ada banjir, kemudian namun tidak putus asa, ia segera membersihkan ladangnya. Akhlak yang terpuji yaitu kesabaran dalam menghadapi cobaan. Begitu. Ya, jadi kalian juga harus paham baca soalnya, baca kalimatnya. Nomor 4. Disajikan beberapa gambar manusia, perilakunya ya. Nanti kalian pilih gambar yang sesuai dengan implementasi tugas khalifah saling menghargai. Khalifah itu memimpin di dunia. Ya, jadi kita itu sesuaikan dengan tugas khalifah. Tugas khalifah di sini ada menghargai pendapat, kemudian membantu mendukung satu sama lain, menghormati perbedaan, menghargai keragaman budaya dan agama. Dan banyak lagi ya, silakan kalian bisa di screenshot boleh atau dicatat, di pause dulu boleh. Jadi intinya untuk soal nomor 4 itu nanti kalian cari jawaban yang positif yang bagus tapi yang benar sesuai dengan tugas khalifah. Sekarang nomor 5. Nah, narasi tentang tugas utama khalifah dapat menjelaskan salah satu perilaku manusia sebagai khalifah dalam kehidupan sehari-hari. Ini pun hampir sama dengan nomor 4. Kalau nomor 5 itu, nah nanti tugas utamanya yaitu memimpin dan mengelola alam semesta. Ya, contoh terdekat yaitu dalam kehidupan sehari-hari menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Nanti kalian bisa cari yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan. Bisa di sekolah, di rumah, membuang sampah pada tempatnya, mengingatkan teman yang membuang sampah sembarangan, membuang sampah yang ada di laci kelas, atau mungkin membantu orang tua tanpa disuruh. Seperti itu. Nomor 6. Disajikan tabel tentang zakat, pelaksanaan zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Nah, di sini namanya juga berbeda, pasti tujuan dan artinya pun berbeda. Nomor 6. Nah, seperti yang kita tahu, kalau zakat itu pemberian harta dengan jumlah tertentu kepada yang berhak, yaitu ada 8 golongan ya, yang beberapa diantaranya yaitu fakir miskin, amil, mualaf, yang gharim, fisabilillah, ibnu sabil, itu yang berhak mendapatkan zakat. Tujuannya untuk apa? Membersihkan harta jiwa, membantu orang yang membutuhkan. Nah, ini yang pelaksanaannya itu wajib bagi yang memenuhi syarat. Jadi di sini ada zakat, ada dua, fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu wajib bagi semua orang. Kemudian ada batasannya yaitu 2,5 kilo minimal diberikan kepada orang yang membutuhkan. Kalau di sini memenuhi syarat itu zakat malnya. Di sini zakat malnya yang memiliki harta banyak ya, lebih dari 85 juta per tahunnya. Itu wajib memberikan zakat mal 2,5% kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua, infak. Memberikan harta kepada orang lain tanpa batasan tertentu. Ini pun beda ya. Kalau misalnya harta yang zakat itu ada takarannya, ada ketentuannya. Berapa nominalnya, berapa kilogramnya. Kalau infak, bebas. Mau 1.000 boleh, mau 2.000 boleh. Jumatan ketika kotak infak mau 10.000 boleh, 5.000 pun boleh. Hukumnya sunnah. Ya, sama-sama membutuhkan semuanya. Sedekah, pemberian harta orang lain tanpa mengharapkan balasan. Bisa kalian membantu orang lain berupa tenaga, pikiran, uang, tapi tidak mengharap balasan kepada orang tersebut. Ini pun sifatnya sunnah. 4, hadiah, yaitu harta kepada orang lain sebagai tanda kasih sayang atau penghargaan. Ketika ulang tahun, memberikan kado untuk tanda kasih sayang kepada teman, kepada orang tua, itu pun tanda kasih sayang di situ. Dan tidak ada hukum tertentu untuk pelaksanaan memberikan hadiah. Jadi bebas, mau kasih boleh, mau tidak boleh. Jadi zakat, infak, sedekah, dan hadiah itu persamaannya di sini
meningkatkan hubungan sosial ya. Untuk zakat-zakatnya sudah kalian ketahui dan silakan ini bisa kalian screenshot atau ditulis seperti itu. Kita lanjut nomor 7. Disajikan cerita, nanti peserta didik dapat menentukan ide kegiatan yang serupa dengan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Untuk nomor 7 ini, kalau kalian sudah paham, nomor 6, kalian nomor 7 akan bisa memahaminya. Nanti ide-ide kegiatan yang tentang zakat, infak, ya kalian bisa tuh di sekolah tuh, contohnya zakat fitrah yang sudah kita laksanakan di sekolah kita sendiri. Ketika menjelang Idul Fitri, kita sekolah mengadakan pengumpulan zakat fitrah. Itu contoh kegiatannya di situ. Kemudian infak, setiap hari Jumat pun kita ada infak. Uang itu kita bisa berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang sedang terkena musibah. Seperti itu. Kemudian sedekah. Nah, di sini bisa bentuk uang jasa. Nah, kita ngajak teman untuk sholat, ngajak teman atau ini ketika ada orang tua atau ada anak yang memberikan sandal, contohnya yang sudah terjadi di sekolah kita memberikan sandal untuk wudhu, itu pun termasuk sedekah barang di situ ya. Untuk hadiah bisa jadi ketika ada anak yang ulang tahun diberikan hadiah sama teman-temannya, seperti itu. Lanjut di nomor 8. Nah, disajikan kisah Fathu Mekah. Peserta dapat menjelaskan sebab-sebab terjadinya peristiwa tersebut. Nah, Fathu Mekah itu di sini langsung saja sebab-sebabnya itu ada 3 yang besar. Pertama, perjanjian Hudaybiyah, yaitu perjanjian yang dibuat antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang Quraisy tidak dipenuhi oleh orang-orang Quraisy tersendiri. Kedua, penyerangan terhadap suku-suku yang telah membuat perjanjian. Jadi orang-orang yang menyerang suku-suku yang telah membuat perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi memutuskan untuk melakukan pembalasan di situ karena tidak sesuai dengan perjanjian. Yang ketiga, kekuatan pasukan Nabi Muhammad SAW memiliki pasukan yang kuat dan terorganisir dengan baik di situ. Nah, di sini ada ringkasan lebih jelasnya di sini. Silakan kalian bisa screenshot atau kalian tulis. Lanjut di nomor selanjutnya yaitu nomor 9. Disajikan perilaku mulia dalam haji wada. Ini haji terakhirnya Nabi ya. Peserta didik dapat memilih contoh perilaku mulai Rasul dalam peristiwa haji wada dengan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 9. Nah, ini soal yang mudah juga ya. Jadi di sini perilaku mulianya ketika haji wada, Rasul mengucapkan khutbah yang mengesankan. Khutbah mengesankan memberikan pesan yang penting kepada umat Islam. Mengingatkan manusia tentang hak-hak Allah. Nah, kemudian mengajarkan manusia tentang cara hidup yang baik. Contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari ya mengucapkan kata-kata yang baik, kemudian mengingatkan orang lain untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, mengajarkan orang lain tentang cara hidup yang baik. Itu perilaku yang bisa diikuti dalam kehidupan sehari-hari. 10. Soal terakhir disajikan potongan ayat Ali Imran ayat 64. Nanti peserta didik atau siswa dapat menjelaskan pokok dari surat tersebut. Ali Imran ayat 64 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab. Marilah kita menuju pada kalimat atau pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan tidak menjadikan sebagian kita sebagai yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka telah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Di sini kata kuncinya yaitu kita berpegang pada satu pegangan yang kuat, satu kalimat yang kuat, yaitu kita
bertuhan yang sama, yaitu kepada Allah. Seruan menyembah Allah saja, larangan menyembah selain Allah, kemudian kita perintah untuk berserah diri atau pasrah kepada Allah. Silakan di screenshot boleh. Nah, cukup 10 soal pada pembahasan hari ini. Silakan yang sudah Pak Hanan sampaikan 10 soal tadi, silakan dicatat atau di screenshot pun boleh. Silakan belajar dengan baik, karena apa yang kalian usahakan dengan sungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil yang sungguh-sungguh yang baik pula. Karena kesuksesan itu tidak didapatkan dengan mudah, tapi butuh proses yang cukup hebat agar kalian menjadi orang-orang yang hebat. Cukup sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.